Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Widya Alzala Saidina dengan NIM H0223. Akan menjelaskan tutorial cara menggunakan software SPSS untuk melakukan sebuah penelitian. Video ini merupakan tugas akhir dari praktikum perancangan percobaan. Nah, yang pertama adalah kita klik new dataset, kemudian kita klik open. Nah, kemudian kita klik file, kemudian import data ini kita klik yang Excel, lalu kita masukkan yang data praktikan, lalu klik open. Kemudian ini kita klik yang OK. Nah, di data view ini ada MFC. Pelakuannya itu ada 4, dan yang M0 ini merupakan tanpa MFC, yang M1 itu MFC dari biochar kayu, yang M2 ini dari MFC dari biochar tongkol jagung, dan yang M3 MFC dari biochar eceng gondok. Kemudian yang pelakuan yang kompos itu ada 2, yaitu K0 itu tanpa kompos dan K1 dengan aplikasi kompos. Nah, karena yang kita butuhkan itu hanya yang ini, sehingga ini kita hapus, kita clear. Nah, setelah itu kita klik variable view. Ulangan ini type-nya kita ganti yang string ya. Kemudian yang redox, ntotal, dan AFP ini pastikan type-nya itu tetap numerik ya guys. Kemudian di bagian ulangan ini, ulangan sampai kombinasi ini, measure-nya itu yang nominal. Kemudian redox sampai AFP ini, measure-nya itu yang scale. Nah, kita akan menguji non-parametric dengan cara klik analyze, kemudian kita klik yang non-parametric test, kemudian kita klik yang legacy dialogs, kemudian kita klik yang one sample QS. Setelah itu kita masukkan redox ke dalam test variable list, ntotal, dan AFP. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini merupakan hasilnya. Dari hasil cek uji normalitas ini dapat dilihat jika S-sim-nya ini kurang dari 0,05 maka terdistribusi tidak normal, dan jika lebih dari 0,05 maka terdistribusi normal. Nah, pada hasil ini menunjukkan bahwa data redox terdistribusi normal dan ntotal serta AFP ini tidak normal. Redox normal karena di atas 0,05 dan ntotal tidak normal karena di bawah 0,05. AFP pun juga sama di bawah 0,05. Nah, karena cek uji normalitas ini menunjukkan tidak normal, maka dapat kita lakukan dengan transformasi data dan dilakukan uji normalitas kembali. Caranya adalah klik transform, lalu klik compute variable, lalu yang target variabel ini diisi ntotal underscore 1. Kemudian yang numeric expression ini kita masukkan rumus SQRT dalam kurung bintang 2. Yang dalam kurung ini kita isi dengan ntotal. Kemudian kalau sudah kita klik OK. Nah, lakukan hal yang sama untuk yang P tersedia. Yang ini kita ganti P tersedia. Kemudian yang rumus ini pun juga diganti yang ini
AFP. Habis itu kita klik OK. Setelah itu kita akan melakukan uji normalitas lagi dengan cara klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, dan One Sample QS. Lalu kita harus mengeluarkan nTotal dan AFP-nya. Lalu kita masukkan yang sudah ditransformasi tadi. So kita klik OK. Nah, ini sudah terlihat hasilnya. Hasilnya itu menunjukkan bahwa data redox itu terdistribusi normal, namun nTotal dan P tersedia ini tidak normal, sehingga masih harus dilakukan uji normalitas lagi dengan uji non-parametri dengan metode Kruskal-Wallis. Nah, caranya itu adalah klik Analyze, lalu kita klik non-parametric test, kemudian klik yang independent sample. Kemudian kita klik yang fields, lalu ini klik yang use custom field assignment. Lalu test fieldnya itu isinya redox, kemudian nTotal _1 dan P tersedia _1. Kemudian untuk yang groupsnya ini kita isi yang kombinasi. Setelah itu kita klik run. Nah, hasil dari hipotesis ini dapat dilihat bahwa data sudah menunjukkan nilai lebih dari 0,05, sehingga hal ini itu menunjukkan bahwa nilai nTotal dan P tersedia dan redox tidak signifikan terhadap kombinasi karena nilainya lebih dari 0,05. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji korelasi dan regresi. Uji korelasi dilakukan dengan cara klik Analyze, lalu klik yang correlate, lalu klik yang bivariate. Kemudian variabelnya ini kita masukkan redox, kemudian nTotal _1, P tersedia _1. Kemudian correlation koefisiennya ini pastikan yang Pearson dan test of significance-nya yang two-tailed. Kemudian kita klik OK. Nah, dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa nilai redox tidak berkorelasi dengan nTotal dan P tersedia. Lalu nTotal tidak berkorelasi dengan redox namun berkorelasi dengan P tersedia, dan P tersedia tidak berkorelasi dengan redox namun berkorelasinya dengan nTotal. Nah, setelah itu kita dapat melakukan uji regresi dengan cara klik graphs, lalu klik legacy dialogs, kemudian klik yang scatter or dot, kemudian klik yang simple scatter, lalu define. Untuk y-axis-nya kita isi yang nTotal, kemudian x-axis-nya kita isi dengan redox. Setelah itu kita klik OK. Dari hasil grafiknya ini kita klik 2 kali, lalu klik yang add fit line add total, kemudian pastikan fit methodnya itu linear dan confidence intervalnya itu non, serta persennya itu 95. Kalau sudah seperti ini kita klik close. Nah, ini sudah muncul, sehingga dapat diinterpretasikan, yaitu nilai nTotalnya itu dapat diduga dengan nilai redox dan persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan 0,76 min 5,74 min 5x dengan koefisien determinansinya itu 0,041 di sini. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan hal yang sama untuk P tersedia, yaitu seperti tadi. Kita klik graphs, legacy dialogs, kita klik scatter or dot, kemudian klik yang simple scatter, lalu define. Nah, untuk y-axis-nya ini kita ganti dengan P tersedia _1 ya. Untuk x-axis-nya tetap redox. Kalau sudah, kita klik OK.
Lalu lakukan hal yang sama dengan klik 2 kali. Lalu kita klik yang add fit line add total, dan pastikan seperti tadi ya guys, sama seperti tadi. Kalau sudah, kita klik close. Nah, ini dapat diinterpretasikan bahwa P tersedia dapat diduga dengan Y sama dengan 3,95 min 7,56 F min 4X dengan koefisien determinasinya itu 0,017. Oke, seperti itu guys caranya. Terima kasih. Nah, selanjutnya adalah kita akan menggunakan software RStudio. Jadi sebelum mengolah data, kita harus menginstal beberapa page ke dalam konsol. Nah, ini tadi aku sudah menginstal. Nah, terus untuk mengolah datanya itu caranya adalah dengan klik file, kemudian klik new file, lalu cari yang RScript. Nah, setelah sudah, klik kanan atas di environment, kemudian klik import dataset, kemudian kita klik from Excel, kemudian kita cari data yang sudah kita simpan. Nah, setelah itu bagian range-nya kita ganti dengan A1 G33, lalu di import. Nah, setelah diimport, kita klik yang untitled. Nah, di bagian untitled ini kita klik library, kemudian di dalam kurungnya ini kita ketik Doe Bioresearch. Kemudian kita klik lagi library, dalam kurungnya kita tulis not test, kemudian ini di blok, kemudian klik run. Setelah itu kita klik lili test, dalam kurungnya ketik data, kita klik yang data praktikan, kemudian klik $S dollar, dalam klik $S dollar ini kita pilih yang redox. Setelah itu kita klik run. Nah, kalau sudah, kita tulis lagi lili test, dalam kurungnya diisi data praktikan, kemudian klik $S dollar, dalam $S dollarnya ini kita klik FVP, N total. Setelah itu klik run. Jika sudah, kita tulis lagi lili testnya, kemudian dalam kurung kita tulis data praktikan, klik $S dollar, kemudian klik yang AVP. Setelah itu kita klik run. Nah,
Di dalam N total ini didapatkan bahwa D-nya adalah 0,20581 dan P value-nya 0,001372. Nah, ini menunjukkan bahwa P value merupakan data berdistribusi tidak normal karena nilai P value-nya kurang dari 0,05. Dan pada P tersedia ini didapatkan bahwa D sama dengan 0,3219 dan P value-nya itu 3,457E min 09. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa P value ini merupakan data berdistribusi normal atau datanya itu signifikan karena nilai P value lebih dari 0,05. Dikarenakan hasil uji normalitas kedua data pada redox dan N total menunjukkan berdistribusi tidak normal, maka dapat dilakukan dengan cara mentransformasi data dan kita melakukan lagi uji normalitas. Nah, hal ini dilakukan dengan cara kita ketik data praktikan. Nah, kemudian untuk melakukan uji normalitas ini dilakukan dengan kita harus ngeklik data praktikan, kemudian klik $, setelah itu klik redox dan lanjutkan dengan memasukkan rumus bintang SQRT data praktikum $redox. Setelah itu kita klik run. Nah, kemudian kita klik lagi data praktikum, lalu klik $, lalu klik redox new, dan masukkan rumusnya. Setelah itu kita klik run. Maaf, yang ini ternyata diisinya redox ya guys. Nah, habis itu kita klik run. Nah, setelah itu kita klik lagi data praktikan, kemudian $, lalu tulis N total new, kemudian masukkan rumusnya sama ya. Kemudian di dalam kurung ini ditulis data praktikan $N total. Setelah itu kita klik run. Kemudian berikutnya kita klik lagi data praktikan, lalu klik $, lalu kita tulis P tersedianya, lalu klik rumusnya. Di dalam kurungnya ini kita masukkan data praktikan, maaf,
data praktikan ya guys. Data praktikan $, kita klik yang EVP, setelah itu kita klik run. Jadi kalau sudah kita klik data praktikan yang di samping Untitled ini, data akan muncul yang terbaru ya, ini. Nah, setelah itu kita akan melakukan uji normalitas kembali. Caranya adalah dengan klik Lily Test. Nah, berikutnya adalah kita klik Lily Test. Dalam kurungnya kita isi data praktikan. Kemudian $, kita klik yang Redox New. Setelah itu kita klik run. Nah, selanjutnya kita klik lagi Lily Test. Kita isi data praktikan. Kemudian kita klik $, kemudian kita klik yang End Total New. Setelah itu kita klik run. Nah, lalu kita klik lagi Lily Test. Dalam kurungnya diisi data praktikan, tulis $, kita klik yang P tersedia new. Setelah itu kita klik run. Nah, hasil uji normalitas ini menunjukkan bahwa N total dan P tersedia terdistribusi tidak normal karena nilai P value-nya itu masih kurang dari 0,05. Nah, jadi apabila data tersebut terdistribusi tidak normal, maka dapat dilanjutkan dengan uji non-parametrik menggunakan metode statistik Kruskal-Wallis. Nah, caranya itu dengan cara klik Kruskal test, dalam kurungnya diisi Redox New, kemudian kita ketik yang tadi sudah kita klik Kruskalnya seperti ini, habis itu tadi di blok lalu di run dan menghasilkan hasil seperti ini. Jadi hasil ini menunjukkan apabila data lebih dari 0,05 maka data tersebut tidak berpengaruh nyata terhadap kombinasi, dan jika data kurang dari 0,05 maka data tersebut berpengaruh nyata terhadap kombinasi. Nah, berdasarkan pengolahan data ini, redox terhadap kombinasi nilainya lebih dari 0,05 sehingga kombinasi ini tidak berpengaruh nyata. Nah, nilai N total terhadap kombinasi kurang dari 0,05 sehingga data tersebut berpengaruh nyata. Nilai P tersedia terhadap kombinasi lebih dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh nyata. Nah, karena hasil uji non-parametrik terdapat data yang berpengaruh nyata antar perlakuan, maka akan dilanjutkan dengan uji lanjut yaitu dan tes. Nah, caranya adalah dengan cara kita klik library, kemudian klik FSA, lalu kita klik run. Nah, setelah itu kita ketik dan tes. Dan tes ini dalam kurungnya kita isi dengan redox new. Terus MFC, data sama dengan data praktikan,
method sama dengan dalam kurung tanda kutip Bonferroni. Nah, setelah itu kita klik lagi dan tes. Di dalam kurungnya itu kita tulis redox new. Kita tulis kompos, kemudian data sama dengan data praktikan, koma metode, tulis lagi tanda kutip Bonferroni, enter, kemudian kita tulis lagi dan tes, terus ditulis redox new, lalu ini ditulis kombinasi, koma data praktikan, koma metode, tanda kutip Bonferroni. Nah, ketiga script ini diblok, kemudian klik run. Mohon maaf tadi sempat error karena ternyata di bagian kompos dan kombinasi ini seharusnya pakai menggunakan huruf kapital. Nah, ini hasilnya sudah ada. Dari hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pada uji lanjut dan tes pada R ini, apabila P kurang dari 0,05 ada pengaruh nyata antar perlakuan. Namun jika P lebih dari 0,05 maka tidak berpengaruh nyata. Nah, nilai perbandingan antar perlakuan ini terhadap nilai redox dapat dilihat dari nilai P ans yang menunjukkan lebih dari 0,05 yang menandakan antar perlakuan itu tidak berbeda signifikan atau tidak berpengaruh nyata. Lalu pada nilai perbandingan antar perlakuan terhadap N total dapat dilihat dari P ans yang menunjukkan lebih dari 0,05 sehingga antar perlakuan tersebut tidak berbeda signifikan atau tidak berpengaruh nyata terhadap kombinasi. Nah, pada nilai perbandingan antar perlakuan terhadap nilai P tersedia dapat dilihat dari P ans yang menunjukkan bahwa lebih dari 0,05 sehingga antar perlakuan itu tidak berbeda signifikan atau tidak berpengaruh nyata. Selanjutnya adalah kita akan melakukan uji korelasi dengan cara ketik korelasi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji korelasi dengan cara klik korelasi. Lalu masukkan rumus. Kortes, data praktikan, dollar, redox new, koma data praktikan, dollar, N total new. Kemudian ini diklik run. Nah, setelah itu
Kita klik print dalam kurung korelasi, lalu klik run. Nah, ini hasilnya. Dapat disimpulkan bahwa nilai p-value, nilai redox, dan n-total tidak signifikan atau berbeda nyata dan juga memiliki korelasi yang lemah karena nilainya dapat dilihat dan ini menunjukkan nilai negatif. Nah, selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama. Kita klik korelasi lagi, kemudian masukkan rumus, dalam kurung data praktikan $, redox new, kemudian koma data praktikan, kemudian $, P tersedia, kemudian kita klik run. Lalu kita klik print, dalam kurungnya kita cari korelasi. Lalu kita klik run. Nah, ini terdapat hasil bahwa nilai p-value, nilai redox, dan p tersedia tidak signifikan dan menunjukkan korelasi yang lemah karena nilainya menunjukkan nilai negatif. Selanjutnya kita akan klik lagi korelasi. $, n-total new, koma data praktikan, $, p tersedia, lalu klik run. Selanjutnya kita klik print korelasi. Setelah itu kita klik run. Nah, ini hasilnya menunjukkan bahwa tidak signifikan namun berhubungan korelasi antara n-total dan p tersedia. Terdapat korelasi sedang atau baik karena hasilnya tidak ada tanda negatif. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji regresi dengan cara klik tools, install package, ketik ggpp, lalu klik install. Tunggu sampai ininya selesai ya guys. Ini cukup lama. Nah, kalau sudah, kita klik lagi install package, lalu kita ketik ggp mis, lalu klik install. Ini kita tunggu. Memang cukup lama, kita tunggu saja.
Pokoknya kalau sudah terinstall semua, di bagian script ini kita ketik library, lalu tulis ggplot 2, kemudian kita klik run. Setelah itu kita ketik lagi library, dalam kurungnya kita tulis ggpp, lalu kita klik run. Kemudian kita klik lagi library, dalam kurungnya kita ketik ggp miss. Lalu kita klik ggplot, dalam kurung kita tulis data praktikan, as, dalam kurungnya itu kita tulis x sama dengan data praktikan $redox new, y sama dengan data praktikan $n total, lalu ini klik tanda plus, kemudian kita paste yang ada di juknis tadi. Nah, setelah udah kita klik run. Nah, kalau sudah, ini akan muncul regresinya. Itu adalah regresi linear yang ada di sini. Nah, Y yang ada di bawah ini adalah bagian redox dan X adalah bagian N total. Dapat disimpulkan bahwa N total berkorelasi negatif terhadap nilai redox dengan koefisien determinasinya itu 0,04. Nah, selanjutnya kita akan cek yang P tersedia dengan cara yang sama, yaitu dengan klik ggplot, lalu ketik data praktikan, data praktikan, as, x sama dengan data praktikan $redox new, y sama dengan data praktikan. Setelah itu kita klik plus, kemudian kita klik paste. Setelah itu kita klik run. Mohon maaf, tadi ada terdapat kesalahan karena tadi lupa belum memasukkan data praktikan $P tersedianya. Nah, ini sudah muncul. Jadi dapat disimpulkan bahwa P tersedia berkorelasi lemah terhadap nilai redox dan koefisien determinasi 0,03. Nah, selanjutnya kita akan melakukan lagi uji N total dengan cara tadi, dengan cara klik ggplot. Kemudian dalam kurungnya kita isi dengan data praktikan
koma AS dalam kurungnya kita isi dengan X sama dengan data praktikan $n total koma Y sama dengan data praktikan $P tersedia new, kemudian plus, lalu kita paste yang tadi. Satu kita klik run. Nah, dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa P tersedia berkorelasi positif terhadap N total dengan koefisien determinasinya adalah 0,10. Sekian tutorial RStudio. Terima kasih.